Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Montessori Indonesia bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Hari ini aku akan sharing tips memilih sekolah dasar selama pandemi. Apa kabar nih Mam? Semoga semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja ya meskipun kita semuanya stay at home di rumah. Nggak terasa ya kita sudah masuk di penghujung tahun dan seperti kita ketahui juga unfortunately angka pasien COVID-19 juga terus meningkat di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan sempat memang memperbolehkan daerah zona hijau atau yang angka COVID-nya nggak terlalu banyak untuk memulai tatap muka di kelas. Mulai Januari 2021 nanti ya. Tapi mengingat di daerah saya pun, contohnya Kabupaten Sleman, sekarang tuh udah menjadi zona merah. Sepertinya langkah untuk memulai sekolah tatap muka pun juga sepertinya jadi pertimbangan yang agak berat. Walaupun tidak menutup kemungkinan jika nanti vaksin sudah tersedia, amin ya Allah, semoga ya pelan-pelan kelas tatap muka pun bisa dimulai lagi. Meski mungkin satu kelas hanya bisa maksimal berisi 5-8 anak. Nah anyway, saya ingin berbagi untuk mama-mama dan juga papa yang sedang mencari sekolah untuk putra-putri Anda. Kebetulan anak saya yang pertama tuh juga bersekolah di sekolah dasar swasta di BMD, jadi adiknya tinggal ngikut aja di Yogyakarta. Dan alhamdulillah nih mungkin ini bisa dijadikan referensi atau pertimbangan untuk perbandingan ya kalau kita memilih sekolah. Jadi SPP anak saya yang kelas 1 nanti tahun depan insya Allah Juni 2021 itu per bulannya kalau pas nggak pandemi itu 1,5 juta. Tapi karena pandemi harganya diturunkan jadi 1,350. Nah alhamdulillah setelah saya riset sekolah di mana-mana di Jogja, akhirnya pilihan saya tetap jatuh lagi di sekolah SD Budi Mulia 2 Panjen. Di SD Budi Mulia 2 sendiri itu kalau di Jogja itu ada di tiga tempat. Di Sedayu, di Bantul, di Sleman ada 2 yaitu di daerah Pandensari dan di daerah Tajem. Nah anak saya memilih yang Tajem Panjen. Jadi kemarin step pertama adalah saya lihat dulu di websitenya. Ya, kita lihat dulu tuh website sekolahnya, jadi www.bmd.sch.id. Kemudian setelah itu saya telepon dan kontak sekolah untuk janjian dengan admin sekolah. Terus saya ajak anak saya dulu untuk mengunjungi sekolah yang akan kita pilih. Selain ke BMD, saya juga mengunjungi beberapa sekolah lainnya dulu bersama anak saya. Kemudian setelah tour dan berkunjung ke 4 sekolah swasta yang ada di Jogja, saya akhirnya dengan anak saya jatuh hati di SD Budi Mulia 2 Panjen. Pas saya tanya nih ke Sasha kan umurnya 5 tahun sekarang. Sasha, kamu lihat nggak tadi beberapa sekolah yang kamu kunjungi? Kamu milih sekolah yang mana? Dan Sasha bilang, Mami, aku milih sekolah tadi itu loh yang halamannya luas banget kata dia. Nah itu maksudnya SD Panjen, BMD Panjen. Nah Mams, walaupun ini tuh masa pandemi, saya tetap sempatkan dulu tuh untuk lihat situasi dan kondisi sekolah dan juga ruangannya seperti apa. Kenapa? Karena kita kan pastinya berharap ya dalam waktu 1 atau 2 sampai 3 tahun, nggak nyampe lah semoga ya 1 tahun atau 2 tahun ke depan anak-anak kita tuh bisa benar-benar masuk sekolah. Kita berharap banget ya vaksin Pfizer dan BioNTech yang kemarin sudah saya bahas benar-benar bisa masuk ke Indonesia dan akhirnya bisa mengurangi secara drastis tingkat penyebaran corona. Nah, jadi pertimbangan ruangan kelas yang akan dipakai oleh anak saya itu sehari-hari nanti yang akan dipakai bersekolah kalau nanti udah nggak ada COVID, itu juga jadi pertimbangan saya paling besar juga. Nah, kebetulan di BMD ini tuh ruangannya bagus banget, bersih, terus desainnya oke banget, kekinian, dan memakai sistem flexible sitting classroom. Disingkat FSC untuk kelas 1-nya. Jadi waktu saya masuk ke kelasnya tuh desain kursinya lucu-lucu, bikin anak jadi nggak bosen stay lama di sebuah ruangan untuk belajar. Nah, ekstrakurikulernya juga di BMD itu banyak banget pilihannya dan mengakomodir 8 multiple intelligence yang mungkin dimiliki oleh setiap anak ya. Jadi nggak melulu hanya akademiknya aja yang diasah di sekolah ini. Di sini juga tidak ada sistem ranking, tapi ada sistem namanya BMD Award, yaitu di mana setiap anak tuh keunggulannya dan keunikannya tuh dihargai dan diakui. Jadi setiap anak ketika BMD Award ini tuh akan mendapatkan award based on his or her best subject and based on his or her personality. Kemudian ini juga ya Mam ya, dengan SPP segitu dan juga uang joining fee segitu, kita harus tahu juga seperti apa pembelajaran sistem online-nya nanti. Jadi di sekolah BMD Panjen ini tuh dia sekolah Islam, bilingual, dan juga bertaraf internasional. Kurikulumnya di sekolah ini tuh menggunakan penggabungan Islamic Cambridge, Islamic Montessori, dan juga kurikulum yang didesain sendiri oleh Budi Mulia 2.
Filosofi sekolahnya sendiri adalah bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Jadi sekolah ini tuh sekolah bilingual, jadi ketiga subjeknya tuh matematika, sains, dan bahasa Inggris itu disampaikan 90% dalam bahasa Inggris. Nah, yang saya suka juga di sekolah ini tuh juga ada program Juz Amma Movement, di mana anak-anak sejak kelas 1 SD itu fokus menghafal Juz Amma dari surat An-Naba hingga surat An-Nas. Dan ini juga memotivasi kita juga sebagai orang tua untuk juga ikut hafalan Al-Quran setiap harinya. Nah, karena kakaknya si Syahsya, si Sofi juga sudah sekolah di sini, jadi saya juga sudah kenal dengan guru-gurunya, karakter mereka, dan memang luar biasa banget sih Mam, guru-gurunya keren-keren. Jadi faktor seperti apa gurunya memotivasi anak nggak ya, bisa menyesuaikan pace dan speed murid sesuai dengan pace anak-anak itu nggak ya, dan tidak membandingkan antara satu anak dengan satu anak yang lainnya. Ini juga menurut saya standar yang penting banget ketika memilih sekolah untuk SD. Selain itu, di sini juga sudah sekolah itu memiliki sistem pembelajaran online yang bagus. Jadi ada synchronous kelas dengan Zoom, ada juga asynchronous kelas dengan video yang memang sudah direkam, dibuat oleh guru-gurunya sendiri, dan editannya cukup bagus dan menyenangkan. Kontennya yang bisa ditonton di akun YouTube di SD Budi Mulya 2 Panjen. Jadi tuh tidak ngebosenin, weekly plan-nya tuh juga bagus banget, jadi memudahkan orang tua untuk mengecek pekerjaan anak apa saja setiap harinya. Nah, pertimbangan juga Mam, kalau mau milih sekolah itu dipastikan worksheet yang diberikan tuh juga kontennya bagus, ada colornya, tidak membosankan, bahkan ada games-games yang dibuat seperti matching cards, snake and ladder games, dan lain-lain yang bisa dipakai untuk anak belajar di rumah. Jadi yang paling penting juga sistem pembelajarannya itu tidak membosankan. Nah, untuk alat-alat hands-on learning juga itu harusnya sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi tiap 2 minggu itu kalau sekolah di BMD itu dikasih di dalam tas lesson kit, dan itu tuh orang tuanya tuh ngambil lewat drive-thru system gitu ke sekolah setiap 2 minggu sekali. Dan semua peralatan hands-on learning itu sudah ada di dalam lesson kit tadi. Nah, terus karena di SCPP di sekolah ini tuh juga sudah sebenarnya includes makan siang kalau pas nggak pandemi. Nah, selama pandemi ini di-convert jadi lunch yang berbentuk frozen food, ada juga snack, fruit, milk, susu, dan roti, dan juga cookies setiap 2 minggu sekali dibagikan. Jadi ini ngebantu banget anak saya ketika mau ngemil atau makan siang setelah belajar online di rumah, itu dalam beberapa hari tertentu saya sudah nggak perlu masak lagi untuk anak saya karena sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, di sekolah ini tuh yang paling penting juga ada sistem parenting class. Jadi untuk memberikan motivasi kepada orang tua, memberikan pendampingan bagaimana untuk mendampingi anak kita belajar selama online di rumah. Nah, untuk pertimbangan juga sekolah itu yang bagus tuh harus menghargai passion, kesukaan anak, dan juga bakat anak di bidang mereka tuh apa masing-masing. Dan di sekolah itu tuh yang saya suka juga di sini tuh ada program Genius Hour yang benar-benar memupuk keahlian spesifik si anak sesuai dengan passion mereka. Teman-teman yang belum tahu apa itu Genius Hour bisa cek di description box nanti ya di bawah ini, karena saya udah pernah bahas about Genius Hour ini, dan itu penting banget dimiliki sebuah sekolah. Nah, itu tadi ya sekilas cerita tips-tips memilih sekolah untuk anak kita yang mungkin sedang mencari sekolah untuk sekolah dasar di masa pandemi ini. Kalau saya sendiri sih memang saya cenderung memilih sekolah itu yang kalau SD itu nggak terlalu membebani anak, karena belajar dari cara sistem pendidikan di Finlandia yang pernah saya juga bahas di YouTube ini, sekolah untuk tingkat dasar di sana tuh memberikan ruang untuk anak bisa berkreativitas dan melakukan hobi dan passion mereka. Jadi mereka senang di sekolah. Kalau anak senang, mereka juga lebih mudah menyerap ilmu. Nah, kita berharap aja deh pokoknya semoga pandemi ini segera berlalu dan anak-anak kita bisa bertemu dengan teman-temannya lagi di sekolah nanti. Tetap semangat, optimis, dan senyum ya Mams. Di setiap kesusahan selalu ada kemudahan, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.